Menantu Super Sang Dewi. Bab 141 juta. Setelah meninggalkan kantor penjualan, Lin yang bergegas ke rumah sakit tanpa henti. Ketika kami tiba di rumah sakit rakyat, Zhang Qingyu sudah dikirim ke ruang gawat darurat. Su Guang terbungkus kain kasa seperti pangsit, terbaring di ranjang rumah sakit sambil mengerang, dan beberapa rekan berseragam sedang menginterogasi mereka. Ma Hai juga telah tiba. Dia menunggu Lin yang di pintu. Zhang Qingyu dan Su Guang adalah mertua Lin Yang, jadi Ma Hai tentu saja harus mengurus mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yang bertanya dengan serius. Pagi ini, Zhang Qingyu dan Su Guang keluar dari mobil dan mengalami kecelakaan lalu lintas saat mereka tiba di persimpangan Guanghui. Saat ini, Zhang Qingyu, yang berada di kursi penumpang, berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi Su Guang, yang berada di kursi pengemudi, tidak dalam bahaya kematian untuk saat ini, kata Ma Hai. Kecelakaan lalu lintas. Lin yang sedikit terkejut. Tetapi melihat ekspresi ragu-ragu Ma Hai, Lin yang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ma Hai, apakah ada hal lain yang belum kau ceritakan padaku? Lin yang bertanya dengan serius. Ma Hai ragu-ragu, mendesah, dan berkata, menurut gambar yang diberikan oleh polisi lalu lintas, ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, karena kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu telah menunggu di persimpangan itu hingga kendaraan yang ditumpangi Su Guang dan Zhang Qingyu lewat. Kendaraan itu tiba-tiba menyala dan bertabrakan. Menurut pengakuan pelaku, ia secara tidak sengaja menginjak pedal gas alih-alih rem, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu, tetapi dilihat dari rekamannya, tidak seperti itu. Polisi lalu lintas juga menduga bahwa ini mungkin serangan balasan yang direncanakan sebelumnya. Bagaimanapun, pengemudi tidak terluka parah. Menurut akal sehat, Su Guang dan Zhang Qingyu terluka, jadi tidak mungkin dia selamat. Namun, polisi lalu lintas tidak memiliki bukti dan hanya dapat menggolongkannya sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Lin yang mengerutkan kening, berpikir sejenak, memiringkan kepalanya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Plat nomor mobil itu milik Guang Liu. Ma Hai hanya mengatakan satu kalimat. Setelah kalimat ini diucapkan, mata Lin yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung, dan dia langsung mengerti. Apakah ini balas dendam keluarga Kai dan Yue terhadap Guang Liu? Pergi dan bantu aku menyelidikinya, aku harus tahu siapa dalang di balik semua ini. Jangan khawatir, Direktur Lin, aku sudah meminta Gong Xiun untuk menanganinya. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Dia punya cara untuk menangani hal semacam ini. Kata Ma Hai. Baguslah, kata Lin yang dingin. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru berbisik lagi, di mana Su Yan? Di mana dia? Ketika saya menyadari bahwa ini mungkin bukan kecelakaan lalu lintas biasa, saya mengirim orang untuk berjaga di luar Bandara Internasional Yuyan sesegera mungkin. Selama ada orang yang mencurigakan, mereka akan segera dibawa pergi untuk memastikan keselamatannya tanpa memengaruhi Nona Su. Namun, Nona Su pasti juga menerima berita itu, dan dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Benarkah? Lin yang menghela napas dan duduk di kursi di lorong. Ayah, ibu. Pada saat itu, terdengar teriakan melengking dari lorong. Kemudian, Su Yan, mengenakan pakaian profesional, terlihat berlari ke arah mereka. Dia bergegas ke bangsal, menatap Su Guang yang terbaring di tempat tidur, dan menangis. Saat ini, Su Yan sangat putus asa. Xiaoyan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayah baik-baik saja, ibumu juga akan baik-baik saja. Su Guang menghiburnya dengan lemah. Xiaoyan mengangguk dengan berat, tetapi bibirnya terkatup rapat dan dia tidak bisa berhenti menangis. Menjatuhkan. Pada saat ini, lampu di ruang gawat darurat padam dan beberapa staf medis keluar. Ketika Su Yan mendapat berita itu, dia langsung bergegas datang. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Bagaimana keadaan ibu saya? Su Yan bertanya dengan cemas dengan suara gemetar. Ibu Anda dalam kondisi baik, jangan khawatir, kata dokter. Bagus sekali. Su Yan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menutupi bibirnya dengan tangannya, bahunya sedikit gemetar. Namun, kondisi pasien belum stabil dan perlu operasi lagi. Namun, biaya operasinya sangat mahal. Jika pasien ingin menjalani operasi lagi, harap membayar biaya operasi terlebih dahulu, kata dokter tersebut. Berapa biaya operasinya? Su Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Perkiraan awal sekitar 4 juta, kata dokter itu. Apa? 4 juta? Su Yan tertegun sejenak.
Kenapa biayanya mahal sekali? Rumah sakitmu terlalu mencurigakan. Apa kamu memanfaatkan situasi ini? Kenapa operasinya bisa menelan biaya jutaan? Orang-orang di sekitar merasa kesal dan mulai mengkritik. Dokter itu juga tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang profesi medis. Harga operasi tidak ditentukan oleh kami, tetapi didasarkan pada konsumsi selama operasi, obat-obatan, bahan, del. Telah diputuskan bahwa operasi ini harus menggunakan obat baru Kroven dari negara M. Harga pasaran obat ini sekitar 3 juta. Selain itu, ada juga obat-obatan lain-lain. Bahkan, 4 juta sudah merupakan perkiraan yang konservatif. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya ke rumah sakit lain. Rumah sakit di kota-kota tingkat pertama dapat menyediakan operasi semacam itu, tetapi harganya tidak akan pernah murah. Setelah kata-kata ini diucapkan, orang-orang terdiam. Wajah Suyan menjadi pucat dan dia melangkah mundur. 4 juta. Bahkan jika dia menjual rumah dan mobilnya, dia tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Dokter, kapan waktu terakhir untuk operasi? Sebaiknya tidak melebihi 3 hari. Baiklah, saya akan segera pergi dan mengumpulkan uang, dan tolong operasinya dilakukan sesegera mungkin. Bagus. Dokter itu mengangguk dan pergi. Suyan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya. Jutaan dolar itu adalah angka yang sangat besar baginya, tetapi bagi keluarga Zhang, itu sama sekali bukan hal yang sulit. Namun, ketika dia menghubungi nomor kakek Zhang, tidak ada yang menjawab teleponnya. Suyan tidak sabar dan segera berbalik dan pergi. Kemana kamu pergi? Lin yang datang dan menghentikannya. Mengapa kamu masih di Jiangcheng? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Suyan membelalakan matanya dan menatapnya dengan tak percaya. Aku tidak berencana untuk pergi. Kamu. Wajah Suyan membiru karena marah, matanya yang seperti musim gugur dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan marah, karena kamu tidak ingin meninggalkan Jiangcheng, maka jangan muncul di hadapanku. Gulungan. Keluar dari sini. Suyan berkata dengan kesal. Xiaoyan, aku tahu kamu pasti mengalami beberapa kesulitan. Aku tetap mengatakan hal yang sama, kamu dapat memberitahuku pertanyaan apapun yang kamu miliki. Mengenai biaya operasi ibu sebesar 4 juta, aku akan membayarnya. Lin Yang segera menghentikan Suyan dan berkata dengan cepat. Kau keluar. Suyan tertegun sejenak, lalu tertawa marah, kamu punya 4 juta. Apa yang kau punya? Kau punya uang 400 dolar. Luo Qian belum membayarmu, kan? Dari mana kamu akan mendapatkan 4 juta? Lin Yang, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu sekarang, keluarlah dari sini segera. Cepat. Xiaoyan, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Lin Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Keluar dari sini. Suyan kesal dan mendorong Lin Yang menjauh. Lin Yang mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka Suyan begitu emosional. Namun, dia tidak ingin berbicara dengan Suyan lagi. Nyawa manusia dipertaruhkan. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi, jadi dia ingin meraih tangan Suyan dan menyeretnya untuk membayar tagihan medis. Namun, pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Apa yang kamu lakukan? Saat suara itu jatuh, seorang pemuda berjas berjalan cepat dan menarik tangan Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening. Suyan berteriak, Kakak Hua. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Tamu itu bertanya pada Suyan dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Suyan menggelengkan kepalanya. Wajah Lin Yang menjadi dingin. Dia menatap pemuda itu dan kemudian bertanya kepada Suyan, Xiaoyan, siapa dia? Itu tidak ada hubungannya denganmu, keluarlah. Suyan berteriak dingin. Aku suamimu. Teriak Lin Yang. Kita akan segera bercerai. Suyan berkata tanpa ekspresi. Wajah Lin Yang menjadi gelap. Xiaoyan, aku menerima pesan teksmu dan bergegas ke Jiangcheng pagi-pagi sekali. Ada apa? Apakah ada masalah di sini, Bibi? Apakah ini serius? Pria bernama Hua Sao itu berkata sambil tersenyum, sikapnya sangat baik, tetapi ketika dia melihat Lin Yang, sebuah seringai melintas di matanya. Ibu saya butuh uang untuk operasi, saya. Saya butuh sekitar 2 juta, Saudara Hua. Bisakah Anda meminjamkan saya sedikit dulu? Hanya 2 juta. Ya. Saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Pria itu tersenyum dan tampak murah hati, lalu dia menelepon langsung.
Setelah beberapa saat, dia menutup telepon dan berkata, 2 juta akan ditransfer ke kartu Anda dalam waktu 10 menit. Terima kasih banyak, Saudara Hua. Aku akan segera membayarmu kembali. Suyan sangat gembira. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya, tidak masalah jika kamu tidak mengembalikannya. Lagi pula, kita sudah saling kenal sejak lama. Kakak Hua tersenyum. Terima kasih. Suyan berterima kasih. Menolong seseorang yang membutuhkan tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling menyentuh. Xiaoyan, kamu terlalu sopan. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Jika kamu punya waktu setelah menyelesaikan pekerjaanmu, bisakah kita pergi makan? Kamu telah menolakku berkali-kali, kata kakak Hua sambil tersenyum. Wajah Suyan membeku saat mendengarnya. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk, baiklah. Begitu. Kata-kata ini jatuh, napas Lin yang hampir membeku. Bab 142 Kegagalan. Xiaoyan, kamu adalah istriku, bagaimana bisa kamu makan malam dengan pria lain? Kata Lin yang dingin. Dia juga seorang pria. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak cinta untuk Suyan, itu tidak masalah, karena tidak ada pria yang ingin istrinya makan malam dengan pria lain. Lin yang sebelumnya dijuluki Raja Kakor karena dialah yang diselingkuhi, jadi dia tidak peduli. Tetapi dia tidak tahan dengan hal semacam ini. Sudah kubilang, kita akan segera bercerai. Apa hubungannya dengan siapa aku makan? Apa itu urusanmu? Suyan menegur. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Teriak Lin Yang. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Lin Yang. Kau hanya pecundang yang menikah dengan keluarga suku. Kenapa kau peduli padaku? Teriak Suyan. Suaranya menarik perhatian orang yang lewat. Ketika mendengar dia adalah menantu, banyak orang menunjuk dan membicarakannya. Mahai juga mengerutkan kening, tetapi ini adalah urusan keluarga Lin Yang dan dia tidak akan ikut campur. Lin Yang tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mengungkapkan identitasku, tetapi Suyan masih tidak percaya. Sepertinya dia tidak akan pernah menerima identitasku kecuali aku meletakkan segalanya di depannya. Lupakan saja, Xiaoyan, mengapa kita tidak makan lain hari saja? Ini rumah sakit. Jika kamu bertengkar dengannya, itu tidak akan baik untukmu atau paman dan bibimu. Lebih baik tidak bertengkar dengannya. Kata kakak Hua sambil tersenyum. Kau benar, kakak Hua. Aku seharusnya tidak bertengkar dengannya. Aku tidak akan makan. Aku ingin merawat ayahku dengan baik dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya selama periode waktu ini. Suyan berkata dengan nada meminta maaf. Itu tugasku. Kamu pergi saja dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Aku akan membeli buah nanti. Saudara Hua, itu tidak perlu. Tentu saja kamu menginginkannya. Silakan saja. Kata saudara Hua sambil tersenyum. Suyan sangat tersentuh dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, saudara Hua. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke bangsal. Sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Lin Yang, matanya penuh dengan rasa jijik. Kesannya terhadap Lin Yang semakin lama semakin buruk. Begitu Suyan pergi, senyum di wajah saudara Hua perlahan memudar. Dia mengalihkan pandangannya ke Lin Yang. Kamu Lin Yang, kan? Aku pernah mendengar tentangmu, kata saudara Hua sambil tersenyum. Siapa kamu? Hua Manchen. Mantan rekan kerja istrimu. Rekan kerja. Dulu aku magang di perusahaan keluarga Sumu selama 2 bulan, dan aku bekerja di Departemen Keuangan. Kamu mungkin tidak tahu ini, lagi pula, aku bekerja di Senghua Group untuk waktu yang sangat singkat. Benarkah? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa dengan mudah mengeluarkan 2 juta dolar bisa bekerja di Senghua? Lin yang bertanya sambil mengerutkan kening. Hahaha, apalagi? Bukankah itu hanya untuk istrimu? Hua Manchen menyipitkan matanya dan bergerak mendekati Lin Yang, sambil tersenyum, 2 tahun lalu, aku datang ke Jiangcheng untuk bermain, dan kebetulan aku bertemu dengan istrimu. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu bersemangat. Saat itu, aku berencana untuk merayu istrimu. Jika keluargaku tidak segera memanggilku kembali, dia pasti sudah menjadi wanitaku sejak lama. Kudengar kau belum pernah menyentuh istrimu, dan dia masih utuh. Wah, sungguh mengasyikkan untuk memikirkannya. Hua Manchen berkata sambil tersenyum, dengan gelombang antusiasme di matanya. Lin yang langsung mengepalkan tangannya, ingin meninjunya. Tapi ini rumah sakit, dan Zhang Qingyu serta Su Guang masih ada di sini.
Dia juga tahu bahwa Hua Manchen sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasi dia, dengan tujuan agar dia memukulinya. Hua Manchen adalah orang yang sangat licik. Apa yang disebut makan malam tadi hanyalah sebuah ujian bagi Suyan. Jika Suyan setuju, itu akan bagus. Jika dia setuju dengan enggan, dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Ketika Suyan dan Lin yang bertengkar, dia segera membatalkan makan malam untuk menunjukkan kemurahan hatinya di depan Suyan. Jika Lin yang mengalahkan Hua Manchen saat ini, Suyan pasti akan mengetahuinya. Saat itu, Suyan hanya akan semakin membenci Lin Yang dan juga akan merasa sangat bersalah terhadap Hua Manchen. Akibatnya, Suyan tentu saja akan dikalahkan oleh Hua Manchen. Lin Yang menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, dan berkata dengan ringan, selama kita belum bercerai, Suyan adalah istriku. Aku menyarankanmu untuk menyingkirkan pikiranmu dan berhenti memikirkan Suyan, kalau tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa sesuatu akan terjadi padamu di Jiangcheng. Hahaha, apa yang akan terjadi? Hanya kamu. Jangan menggodaku. Hua Manchen tertawa keras, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum, Lin Yang, apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu? Aku tahu semua hal itu tentangmu. Apa yang kamu tahu? Kau tahu keluarga Su, keluarga Ning, dan bahkan Ma Hai, seorang eksekutif senior dari grup Yang Hua, memiliki hubungan denganmu. Tidak buruk, sangat baik. Orang-orang itu mengatakan bahwa kau adalah pemborosan, tetapi mereka salah. Kau bisa memiliki masa depan yang baik dengan hubungan-hubungan ini. Xiaoyan pasti salah paham padamu, tetapi sangat disayangkan. Hubungan interpersonalmu tidak ada apa-apanya di mataku, dan kau sama sekali tidak tahu metodeku. Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Di mataku, kamu hanyalah makhluk malang. Hua Manchen merendahkan suaranya dan tersenyum, lalu menepuk bahu Lin Yang, berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Lin Yang berdiri di sana, tidak mengatakan apapun. Tuan Lin. Ma Hai berjalan mendekat. Pergi, bantu aku membayar biaya pengobatan ibu mertuaku. Juga, suruh seseorang untuk menyingkirkan Hua Manchen ini untukku. Lin yang berkata tanpa ekspresi. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ma Hai mengangguk dan pergi. Lin yang melirik ke bangsal, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan keluar dari rumah sakit. Dendam keluarga Kai dan Yue telah membuatnya sangat marah, dan sekarang Hua Manchen telah melompat keluar, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Ketika dia kembali ke klinik Luoqian, hari sudah siang. Luoqian memesan makanan untuk dibawa pulang dan juga memesan satu untuk Lin Yang, lalu duduk di meja makan bersama Xiao Dong. Lin Yang hanya makan beberapa suap. Lin Yang, ada apa denganmu? Luoqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah mendengar tentang Hua Manchen? Lin Yang tiba-tiba bertanya. Luoqian dan Su Yan adalah teman baik, dia seharusnya tahu sesuatu. Namun, ketika Luoqian mendengarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Bagaimana kamu tahu nama ini? Sepertinya kau tahu. Lin yang mengerutkan kening. Aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Awalnya, orang ini diam-diam menghabiskan 1 juta untuk diberikan kepada paman keempatmu, Su Bei, lalu bergabung dengan grup Senghua milik keluarga Su. Tujuannya adalah untuk merayu Su Yan. Xiao Yan sudah berkali-kali memberitahuku tentang orang ini. Xiao Yan hampir kesal dengan pengejarannya di awal. Selama itu, akulah yang menjemputnya sepulang kerja, kalau tidak, Xiao Yan bahkan tidak akan bisa meninggalkan perusahaan. Ya, Xiao Yan tidak memberitahuku tentang ini pada awalnya. Kamu seharusnya tahu seperti apa dirimu saat itu. Apa gunanya memberitahumu? Apakah Xiao Yan masih mengharapkanmu membantunya? Luoqian memutar matanya ke arah Lin Yang dengan kesal. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut orang ini? Luoqian bertanya lagi. Dia datang ke Jiangcheng dan menemukan Xiao Yan. Lin yang berkata dengan serius. Itu akan merepotkan. Luoqian mengerutkan kening. Apa? Bukankah orang ini memiliki latar belakang yang tidak biasa? Lin yang bertanya. Luoqian tahu identitasnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah menantu laki-laki yang tidak berguna, Lin Yang. Jika dia hanya orang biasa, maka kata, masalah, tidak boleh digunakan untuknya, Lin Yang. Untuk membantu Xiao Yan menyingkirkan masalah besar ini, aku juga memohon kakek untuk menggunakan koneksinya untuk memperingatkan orang ini agar tidak mengganggu Xiao Yan. Namun setelah memeriksa, kakek memperingatkanku untuk tidak ikut campur dalam masalah ini.
Awalnya aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah bertanya, aku mengetahui bahwa Hua Manchen ternyata adalah keturunan dari keluarga besar di Sanghu. Dia sangat berkuasa dan bahkan memiliki koneksi di Yanjing. Bagaimana orang-orang dari Jiangcheng seperti kita dapat bersaing dengannya? Sebagian besar keluarga Sanghu. Mata Lin yang berubah dingin. Lin Yang, aku tahu kau sangat cakap, tetapi Jiangcheng adalah Jiangcheng, itu hanya tempat kecil. Kau tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dengan bertengkar dengan keluarga-keluarga di Shanghai. Kau dan Xiaoyan akan bercerai, jadi mengapa kau tidak berhenti mencampuri masalah ini? Ini demi kebaikanmu sendiri dan demi kebaikan Xiaoyan. Luo Qian ragu-ragu, tetapi tetap mengungkapkan pikirannya. Lin yang tersenyum dan berkata dengan tenang, aku tahu batasku, ayo makan. Luo Qian menghela napas, tahu bahwa Lin yang tidak akan menyerah, jadi dia hanya bisa menyerah. Pada saat ini, ponselnya bergetar. Lin yang mengerutkan kening, mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Mahai. Ada apa? Lin yang bertanya dengan tenang. Tuan Lin, operasinya gagal. Mahai berkata dengan suara serak di sana. Lin yang tercengang saat mendengar suara itu. Bab 143, tidak suka perseteruan dalam semalam. Orang-orang yang diundang Mahai semuanya adalah petarung yang hebat. Tidak mungkin mereka tidak bisa menghadapi Hua Manchen. Wajah Lin yang tampak muram dan dia pergi ke rumah sakit tanpa menghabiskan makanannya. Lin Yang, kamu mau kemana? Luo Qian berteriak cemas, tetapi pria itu sudah pergi. Lin Yang tidak menyangka bahwa dia baru saja meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah sakit saat makan. Namun kali ini kita tidak melihat Zhang Qingyu dan Su Guang, melainkan pada penjahat-penjahat Mahai. Saat ini, semua penjahat itu terbaring di ranjang rumah sakit, masing-masing dengan tangan atau kaki patah. Mahai berdiri di luar bangsal dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Lin Yang datang dengan suara dingin. Hua Manchen itu adalah seorang seniman bela diri. Selain itu, dia diikuti oleh seorang lelaki tua yang kekuatannya sangat mengerikan. Orang-orangku mengatakan bahwa begitu mereka mendekati Hua Manchen, mereka dirobohkan oleh lelaki tua itu, dan kemudian Hua Manchen mematahkan semua tangan dan kaki mereka. Mahai berkata sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu sudah menyelidikinya? Lin yang bertanya tanpa ekspresi. Saya sudah menyelidiki orang-orang dari keluarga Sang Hua. Orang tua itu disebut-sebut sebagai juara tinju bebas nasional lebih dari 10 tahun yang lalu. Namanya Zhou Boi. Meskipun sudah tua, dia masih sangat kuat dan berotot di balik pakaiannya. Tidak masalah baginya untuk berhadapan dengan belasan orang dewasa. Dia diundang untuk mengajar tinju bebas Hua Manchen 7 tahun yang lalu. Hua Manchen mempelajari semua teknik darinya. Saya tidak peduli tentang ini. Saya hanya ingin tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Sang Hua ini. Saya tidak tahu banyak. Anda bisa pergi dan menyelidikinya. Berikan saya informasinya sesegera mungkin. Ya. Tetapi itu. Tuan Lin, kita tidak bisa membuka medan pertempuran baru. Mahai berkata dengan sedikit malu. Apakah kamu khawatir aku akan menggunakan kekuatan Yang Hua untuk berurusan dengan keluarga Hua? Jangan khawatir, ini urusan keluargaku. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Kata Lin Yang. Tidak, Tuan Lin, maksudku. Lebih baik tidak mengambil tindakan terhadap keluarga Hua. Mahai ragu-ragu. Kenapa? Meskipun aku tidak tahu banyak tentang keluarga Hua, tetapi berdasarkan apa yang sedikit ku ketahui, keluarga Hua tidak mudah dihadapi. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang-orang di Jiangcheng kecil kita. Mahai berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, membiarkan Mahai menangani masalah ini adalah ide yang buruk, tetapi karena Hua Manchen sudah siap, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Lin Yang membuka matanya lagi dan berkata, Tuan Lin, ini. Jangan khawatir, saya akan menanganinya. Ini bukan masalah pembunuhan atau pembakaran, jadi jangan terlalu khawatir. Lin Yang tersenyum, tampak santai. Mahai tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa. Saya bertanya-tanya mengapa saya diganggu oleh sekelompok orang buta saat berjalan di jalan. Saya pikir Anda pasti meminta Tuan Ma untuk menyerang saya, kan? Begitu suara itu berakhir,
seorang pria berjas rapi datang dari lorong, memegang buket bunga dan membawa sekantong buah segar. Di belakangnya, ada seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Inilah tepatnya permainan antara Hua Manchen dan gurunya Zhou. Lin yang mengerutkan kening. Tuan Ma, bagaimana mungkin sampah seperti itu berteman denganmu? Siapa kamu? Siapa Tuan Lin? Kurasa sebaiknya kau buat batasan yang jelas antara dirimu dan dia, kalau tidak Tuan Lin akan sangat tidak senang jika dia tahu kau punya teman yang tidak kompeten seperti itu. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang hal ini, Tuan Hua, kata Ma Hai tanpa ekspresi. Haha. Hua Manchen tersenyum dan menatap Lin yang ini benar-benar menarik. Kamu memperlakukanku dengan sangat sopan pada hari pertama aku datang ke Jiangcheng. Lumayan. Tapi timbal balik adalah jalan keluarnya. Kurasa kamu akan segera menerima hadiahku. Kita lihat saja nanti. Setelah itu, dia berjalan menuju bangsal tempat Su Guang berada, sambil memegang buah-buahan dan bunga. Lin yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ma Hai mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gong Xiyun, segera atur beberapa orang baik untuk melindungi keselamatan Direktur Lin, dan kirim seseorang untuk mengawasi Hua Manchen. Tidak perlu. Lin yang menyela Ma Hai sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya. Direktur Lin. Sudah kubilang, aku akan menangani masalah ini, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Ini. Direktur Lin, jika terjadi sesuatu padamu, itu akan merepotkan. Ma Hai merasa cemas. Yang Hua masih dalam tahap awal, jadi Lin yang tidak boleh mendapat masalah, kalau tidak, dia akan tamat. Tidak perlu, aku tahu batas kemampuanku. Lin yang melirik jam dan berkata dengan tenang, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kirim seseorang untuk melindungi Su Yan dan mengawasi Hua Manchen. Beritahu aku jika ada hal lain. EBCP. Setelah mengatakan itu, Lin yang berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Melihat ini, Ma Hai mendesah dalam-dalam. Lin yang tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah Su Yan, tetapi dia juga percaya bahwa akan segera ada hasilnya. Namun, ia tidak punya waktu lagi untuk berlama-lama di rumah sakit. Sudah waktunya untuk merawat Zeng Nantian. Ia harus segera ke sanatorium. Jika ia terlambat, itu akan memengaruhi kemajuan perawatan. Mobil merah menyala 918 itu melaju keluar dari rumah sakit. Lin yang pertama-tama mengambil obat dari apotek terdekat, lalu melaju ke pinggiran kota. Namun, saat mobil melaju ke jalan yang jarang penduduknya, Lin yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melirik ke belakang melalui kaca spion. Tetapi dia melihat sebuah BMW hitam mengikutinya dari belakang. Kelihatannya sudah ada sejak saya keluar dari rumah sakit. Tidak banyak bangunan perumahan di daerah ini, dan mobil ini belum pernah ke sanatorium. Memikirkan hal ini, Lin yang tampaknya menyadari sesuatu dan langsung memperlambat kecepatan 918. Saat dia memperlambat lajunya, BMW di sana tiba-tiba melaju kencang dan melaju kencang, berhenti tepat di depan Lin Yang dan memaksanya untuk berhenti. Lin Yang langsung keluar dari mobil. Pintu mobil BMW itu pun terbuka, dan pengemudi serta seorang lelaki tua berpakaian sederhana keluar dari mobil itu. Orang tua itu adalah guru Hua Manchen, Zhou Boi. Sepertinya Hua Manchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata Lin Yang. Tuan muda tidak suka menyimpan dendam dalam semalam. Jika dia punya dendam, dia suka membalas dendam saat itu juga, kata Zhou Boi. Aku juga tidak menyukainya. Jika aku tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan membiarkanmu mengambil inisiatif. Lin yang menggelengkan kepalanya. Karena kamu memiliki kesadaran ini, itu akan menghemat banyak masalah. Katakan padaku, apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau haruskah aku melakukannya? Tanya Zhou Boi. Apa maksudmu? Tuan muda bermaksud agar Anda mematahkan anggota tubuh Anda dan menjalani pemulihan di rumah sakit selama 1 atau 2 tahun, sehingga Anda tidak perlu muncul di hadapannya dan Nona Su Yan sepanjang hari. Saya tidak ingin mengotori tangan saya sendiri saat berhadapan dengan orang seperti Anda, jadi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kesadaran diri untuk melakukannya. Jika Anda melakukannya sendiri, mungkin lukanya tidak akan terlalu serius. Jika Anda membiarkan saya melakukannya, situasinya akan berbeda. Zhou Boi berkata dengan tenang, tetapi ada nada serius yang tidak terkendali dalam nada bicaranya. Meski sudah sangat tua, dia sama sekali tidak menganggap serius orang seperti Lin Yang yang kelihatan kurus kering. Ini adalah kontes yang sangat membosankan.
Zhou Boyi tidak menyukainya. Namun tuan muda telah membantunya, jadi kemungkinan besar dia tidak akan menolak perintah tuan muda itu. Tetapi dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan orang semacam ini, jadi dia meminta Lin Yang untuk menanganinya sendiri. Namun, detik berikutnya, kata-kata Lin Yang berada di luar dugaannya. Atau aku akan membiarkanmu melakukannya. Kau tidak mau menerima roti panggangku. Aku selalu membenci orang yang tidak tahu situasi terkini. Zhou Boyi menjabat tangannya dan mendengus dingin. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lin Yang. Bocah bodoh. Zhou Boyi terlalu malas untuk bicara omong kosong lagi, menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Lin Yang. Ketika dia semakin dekat, dia mengulurkan tangannya dan menekan ke arah bahu Lin Yang, bermaksud melumpuhkan lengan pria bodoh ini. Dia mengatur napasnya, dan kekuatan di lengannya meledak seketika. 5 tangan yang tampak seperti cabang pohon yang mati tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ratusan pon dan mencubit lengan Lin Yang dengan keras. Kalau orang biasa, tulangnya pasti sudah remuk sejak lama. Tapi, Lin Yang tidak terluka. Dia masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hah. Zhou Boyi sedikit tertegun. Kekuatanmu tampaknya tidak cukup, lihat saja kekuatanku. Lin Yang berkata dengan tenang, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain dan mencengkeram bahu Zhou Boyi dengan keras. Tidak bagus. Wajah Zhou Boyi langsung berubah dan dia segera minggir. Saat dia mundur, Lin Yang sudah memukul kap BMW-nya dengan satu tangan. Ledakan. Bagian depan BMW itu langsung amblas, mesinnya langsung berubah bentuk, dan seluruh mobil bergetar. Pengemudi di belakang terkesiap. Wajah Zhou Boyi juga berubah karena ngeri, dan dia menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Apakah kamu juga seorang seniman bela diri? Tidak, aku bukan. Lin Yang berkata dengan tenang, dan berjalan ke arahnya. Bab 144 Peringatan. Kekuatan tamparan ini begitu kuat hingga keterlaluan. Bagaimana mungkin orang kurus seperti Lin yang bisa melakukannya? Wajah Zhou Boyi tampak muram. Sopir itu sudah bersembunyi jauh dan tidak berani mendekat. Menarik, menarik. Zhou Boyi menyipitkan mata tuanya dan berkata dengan suara yang dalam, awalnya aku pikir aku datang ke sini untuk berurusan dengan domba yang tidak berguna, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah serigala yang ganas. Bagus sekali. Bagus sekali. Sepertinya aku masih bersenang-senang dalam perjalanan ini. Setelah berbicara, Zhou Boyi langsung berdiri dan wajah tuanya menjadi serius. Namun Lin yang tetap saja memasang ekspresi acuh tak acuh, tanpa ekspresi, dan sama sekali tidak terlihat serius. Sayang sekali di mataku, kau hanya seekor domba yang tak berguna. Ucapnya enteng. Kamu masih muda dan nekat. Kamu bahkan tidak ada di sini saat aku memenangkan kejuaraan nasional. Kata Zhou Boyi dengan dingin. Jika kamu bertemu denganku lebih awal, kamu mungkin tidak akan memenangkan kejuaraan. Lin yang mengangkat tinjunya dan berkata. Begitu dia selesai bicara, pupil matanya tiba-tiba terbuka, hawa dingin menjalar, kakinya bergerak, dan dia pun menyerbu ke arah Zhou Boyi bagai hantu. Apa? Betapa cepatnya. Zhou Boyi merasa ngeri dan segera mundur sambil menyilangkan tangan di depannya. Wah! Sebuah tangan besi langsung menghantam persimpangan lengannya, dan kekuatan brutal dan dahsyat langsung beraksi pada tubuh Zhou Boyi. Zhou Boyi mundur dengan panik, kakinya berdenting keras. Ketika dia menenangkan diri, dia menyadari bahwa kedua lengannya mati rasa. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kalau ini menimpa orang biasa, dia pasti sudah pingsan sekarang, kan? Zhou Boyi terkesiap. Apa? Apakah ini satu-satunya kekuatan seorang juara pertarungan bebas? Sungguh mengecewakan. Lin yang menggelengkan kepalanya berulang kali. Zhou Boyi sangat marah. Dia telah mengalami kegagalan dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah diejek seperti ini, dan setidaknya dia diejek oleh pria muda seperti itu. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dasar bocah kurang ajar, aku akan memberimu pelajaran. Gerutu Zhou Boyi, lalu menyerbu maju lagi sambil meninju seperti harimau. Kekuatan dahsyat itu berbobot ratusan pon, yang cukup untuk menjatuhkan pria setinggi 1,8 meter. Namun, saat tinju itu hendak mencapai Lin Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkis tinju yang datang itu. Klik. Terdengar suara tinju dan telapak tangan yang beradu. Kemudian serangan Zhou Boyi tiba-tiba berhenti. Apa? Mata Zhou Boyi membelalak.
Jika kau ingin mematahkan anggota tubuhku, maka aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Lin Yang berkata dengan tenang, lalu meninju siku Zhou Boyi dengan punggung tangannya. Retakan. Ah! Teriakan melengking itu bergema di angkasa. Zhou Boyi berkeringat deras karena kesakitan. Dia mencoba melawan, tetapi sia-sia. Tinjunya sama sekali tidak mengancam Lin Yang. Berikutnya adalah tangan lainnya. Lin Yang tidak sopan dan memukulnya dengan telapak tangan lainnya. Retakan. Ah! Zhou Boyi menjerit sedih lagi. Berikutnya kakimu. Jepret. Retakan. Suara renyah itu datang silih berganti. Zhou Boyi jatuh ke tanah seperti lumpur, hampir pingsan karena rasa sakitnya. Tidak lagi menjadi kemewahan baginya untuk bertarung dengan Lin Yang. Pengemudi di belakang menatap pemandangan mengerikan ini dengan linglung, berdiri di sana dengan linglung. Dia mengenal Zhou Boyi dan tahu betapa berkuasanya orang tua ini. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu Hua Manchen menghadapi banyak pembuat onar yang sulit, entah mereka adalah penjahat profesional atau tentara pensiunan, dan dia hampir tidak pernah mengalami kerugian apapun. Tapi hari ini, bertemu dengan menantu dari Jiang Cheng kecil ini, Zhou Boyi bahkan tidak bisa bertahan 2 gerakan pun sebelum anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh lawan. Jika pengemudi itu tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bang! Pada saat ini, Lin Yang menendang. Tubuh Zhou Boyi langsung melayang seperti bola, lalu jatuh terguling-guling di depan pengemudi. Dia tidak bergerak dan pingsan. Pengemudi itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia terduduk di tanah. Bawa dia ke rumah sakit dan beritahu Hua Manchen bahwa dia tidak bisa menyentuh istriku. Keluar, kata Lin Yang dengan tenang. Ya, ya. Kusir itu menggendong Zhou Boyi dengan gemetar dan berlari ke depan dengan hati-hati. Lin Yang mendengus, menaiki 918 dan meneruskan perjalanan menuju sanatorium. Di dalam bangsal rumah sakit, Su Yan mengusap rambutnya dan menyeka wajah Su Guang. Hua Manchen berdiri di samping mereka dengan senyum di wajahnya, mengobrol dengan Su Guang. Suasananya sangat harmonis. Su Guang memandang Hua Manchen dengan senyum di wajahnya dan semakin menyukainya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Hua Manchen meminjamkan 2 juta kepada Su Yan, Su Guang sangat tersentuh. Manchen, kalau saja kamu bertemu Su Yan beberapa tahun sebelumnya, Su Yanku tidak akan mengalami nasib seperti ini. Katanya sambil mendesah. Paman, jangan katakan itu. Lin Yang juga orang yang sangat baik. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Sayangnya, Lin Yang sebenarnya anak yang sangat baik. Dia baik hati dan berbakti. Namun, dia hanyalah seorang menantu. Dia tidak memiliki bakat. Dia mengenal beberapa pejabat tinggi dan memiliki beberapa koneksi, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia belum membuat nama untuk dirinya sendiri sampai sekarang. Anak ini mungkin seperti ini dalam hidupnya. Su Guang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan Su Guang memandang rendah dia, jadi bisa dibayangkan betapa tidak bergunanya dia. Hua Manchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi ada kebanggaan di matanya. Xiao Yan, kudengar kau berencana menceraikan Lin Yang, benarkah? Pada saat ini, Su Guang bertanya pada Su Yan yang sedang sibuk di sana. Wajah Su Yan berubah dan dia berbisik, "Ayah, jangan khawatir tentang ini." Yah, ayah tidak bisa mengatakan itu. Karena ayah ingin bercerai, ayah harus menikah juga. Ayah masih sangat muda dan belum berpengalaman. Xiao Yang telah menunda ayah selama 3 tahun. Ayah tidak bisa menundanya lagi kali ini. Su Guang berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, apa maksudmu? Su Yan bertanya dengan ekspresi muram dan galak. Bukankah maksud ayah cukup jelas? Lihatlah Manchen, dia benar-benar tulus padamu, kau harus memanfaatkan kesempatan ini, kata Su Guang. Ayah, kamu. Wajah Su Yan memerah karena marah dan dia menjadi sangat emosional. Hua Manchen awalnya ingin melihat ekspresi malu-malu Su Yan, tetapi melihatnya begitu bersemangat, dia tahu bahwa Su Yan belum menerimanya, jadi dia buru-buru berkata, Paman, perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Tolong jangan paksa Xiao Yan, biarkan kami mengikuti arus saja. Oh, sungguh anak yang baik. Su Guang menghela napas, dan kesannya terhadap Hua Manchen sekali lagi mencapai tingkat yang baru. Aku akan membayar tagihan rumah sakit, kakak Hua. Aku akan mengembalikan uangmu secepatnya. Su Yan berdiri, berkata dengan sungguh-sungguh, dan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang perawat masuk.
Siapakah anggota keluarga Zhang Qingyu? Teriak perawat itu. Saya perawat. Ada apa? Tanya Suyan tergesa-gesa. Oh, ini daftar biaya operasi Anda. Silakan periksa, kata perawat itu sambil menyerahkan daftar itu kepada Suyan. Suyan meliriknya dan langsung tertegun. Xiaoyan, ada apa? Su Guang bertanya dengan heran. Seseorang telah membayar biaya operasi ibuku. Kata Suyan ragu-ragu. Apa? Su Guang juga sangat terkejut. Tetapi dia segera menyadari sesuatu dan segera melihat ke arah Hua Manchen. Hua Manchen juga tertegun, tetapi dia cepat pulih, tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu sudah membayarnya? Tanya Suyan. 4 juta tidaklah banyak, kata Hua Manchen sambil tersenyum. Tidak diakui, tidak pula disangkal. Namun di hati Su Guang dan putrinya, hanya Hua Manchen yang memiliki kekuatan finansial. Suyan merasa rumit. Su Guang merasa gembira. Putriku, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Bisiknya lagi. Suyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi dia tetap diam, yang merupakan hal hebat bagi Hua Manchen. Tuan muda. Tepat saat Hua Manchen hendak berbicara, terdengar suara panggilan pelan dari luar pintu. Hua Manchen melirik orang yang datang dan mendapati bahwa itu adalah sopirnya, jadi dia tersenyum pada Su Guang dan berkata, Paman, saya permisi sebentar. Anda sibuk, kata Su Guang tergesa-gesa. Xiaoyan, jaga pamanmu dulu, aku akan segera kembali. Baiklah, kata Suyan santai. Baru pada saat itulah Hua Manchen keluar dari bangsal. Apakah semuanya sudah selesai? Hua Manchen bertanya kepada sopir itu sambil mencibir. Ini. Sopir itu ragu-ragu dan berbicara dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa menjawab. Ada sesuatu yang terjadi. Hua Manchen sedikit terkejut. Tuan Zhou ada di rumah sakit. Sopir itu berbisik, tungkainya dipatahkan oleh Lin Yang dan aku mengirimnya kembali. Misi ini gagal. Apa? Pupil mata Hua Manchen membengkak dan kulit kepalanya mati rasa. Bab 145, Operasi Gagal. Kau tidak sedang bercanda, kan? Hua Manchen tersadar setelah beberapa saat dan bertanya dengan suara datar. Tuan Hua, kapan saya pernah bercanda dengan Anda? Guru Zhou ada di bangsal 318. Kalau Anda tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Kata pengemudi itu dengan wajah sedih. Wajah Hua Manchen menjadi gelap. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara rendah. Pengemudi itu segera menceritakan semua yang dilihatnya. Hua Manchen sangat terkejut ketika mendengar ini. Ini. Bagaimana mungkin? Keahliannya begitu hebat. Tuan Hua, Lin Yang ini tidak sesederhana kelihatannya. Kita harus berhati-hati. Kata pengemudi itu. Memangnya kenapa kalau dia jago bela diri? Apa menurutmu ini zaman kuno? Kungfu siapa yang lebih jago? Tidak peduli seberapa jago bela dirinya, apakah dia bisa mengalahkan peluru? Tidak peduli seberapa kuat dia, apakah dia bisa mengalahkan orang-orangku? Hua Manchen mendengus dingin. Jadi tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya sopir itu. Tidak ada yang berani menyinggung perasaanku seperti ini. Karena Lin yang telah melawan, aku harus memberitahunya apa konsekuensi dari melawanku. Pergilah, telepon rumah dan beritahu orang tuaku tentang Tuan Zhou, terutama ayahku. Dia dan Tuan Zhou adalah guru dan teman, dan dia tidak bisa mentolerir Tuan Zhou melakukan ini. Biarkan ayahku yang berurusan dengan Lin yang bodoh ini. Ini. Tuan muda, apakah ini akan memperburuk keadaan? Jangan khawatir, ini hanya berurusan dengan sampah, seberapa besar masalahnya. Hua Manchen mencibir dan melambaikan tangannya, lakukan saja. Ya. Sopir itu berlari turun. Apa yang terjadi? Su Yan keluar. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Hua Manchen tersenyum. Baiklah. Su Yan ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Saudara Hua, ada sesuatu yang ingin aku jelaskan kepadamu. Napas Hua Manchen tercekat, lalu tiba-tiba dia tampak menyadari sesuatu, lalu buru-buru berkata lembut, ada apa? Katakan padaku. Begitulah. Saudara Hua, aku tahu apa yang kamu maksud, dan aku mengerti pikiranmu, tapi... Lagi pula aku adalah wanita yang sudah menikah, dan aku tidak ingin orang-orang bergosip, jadi... Su Yan tidak tahu harus berkata apa. Hua Manchen tertegun sejenak, sedikit keganasan melintas di kedalaman matanya, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata dengan lembut, Xiaoyan, aku mengerti maksudmu. Pokoknya,
aku akan segera mengembalikan uangmu. Meskipun perusahaanku masih dalam tahap rintisan, prospeknya bagus, dan aku sudah menjual rumah itu melalui agen. Beri aku waktu 3 bulan, tidak, 1 bulan, dan aku akan membayarmu kembali. Su Yan berkata dengan tergesa-gesa. Xiaoyan, kamu terlalu menekan dirimu sendiri, kata Hua Manchen lembut. Ketika Su Yan mendengar ini, matanya agak redup dan dia tidak mengatakan apapun. Semua ini gara-gara suamimu yang tidak becus. Waktu keluargamu mengalami perubahan besar, dia sama sekali tidak membantumu. Sekarang, kamu harus menanggung semua ini, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaoyan, kamu sangat dirugikan. Kamu seharusnya tidak menanggung ini. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hua Manchen berkata lagi. Setiap kata menyentuh hati Su Yan. Su Yan memalingkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Meskipun kamu belum menceraikannya, aku tahu cepat atau lambat kamu akan menceraikannya. Xiaoyan, aku akan menunggumu tidak peduli berapa lama pun itu. Hua Manchen berkata dengan penuh kasih sayang dan hendak meraih tangan Su Yan. Namun Su Yan mengelak dengan sangat cerdik. Harap hargai dirimu sendiri, saudara Hua, kata Su Yan dengan suara serak. Oh, mungkin aku terlalu tidak sabaran, maaf. Kata Hua Manchen dengan nada meminta maaf. Kamu pergi saja dan kerjakan tugasmu dulu. Terima kasih banyak kali ini. Kata Su Yan, lalu berbalik dan memasuki bangsal. Hua Manchen menyipitkan matanya dan menatap sosok Su Yan yang cantik. Diam-diam dia menjilat bibirnya, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dasar jalang bau, kenapa kau pura-pura suci? Tunggu sampai aku mengambil darah pertamamu, baru aku akan melihat bagaimana kau masih bisa berpura-pura di hadapanku. Kata Hua Manchen, lalu berbalik dan berjalan menuju bangsal Zhou Boi. Di dalam sanatorium. Hampir sampai. Lin yang menyingkirkan jarum perak satu persatu dan berkata kepada Zheng Nantian, kebugaran fisik Jenderal Zheng jauh lebih kuat dari yang kukira. Pemulihan cedera ini juga di luar dugaanku. Awalnya kupikir akan memakan waktu sebulan, tetapi tampaknya dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam 2 minggu. Beberapa jarum lagi seharusnya sudah cukup. Kapten, itu hebat. Xiao Zhao sangat gembira. Ya, oke. Oke. Zheng Nantian juga sangat bersemangat, mendesah berulang kali, matanya yang tua bersinar cemerlang. Jelas, dia masih ambisius. Minum obat tepat waktu. Lin yang menyingkirkan obatnya dan hendak pergi. Xiao Lin, jangan pergi terburu-buru, tetaplah di sini untuk makan malam. Zheng Nantian berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, Jenderal. Aku ada urusan di rumah. Lin yang tersenyum. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata Zheng Nantian tiba-tiba. Lin yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Lin kecil ini. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Zheng Nantian menghela napas. Meskipun Tuan Lin masih muda, dia sangat cakap. Anda tidak perlu khawatir, Kapten. Kata Xiao Zhao. Bagaimana mungkin aku tidak berhati-hati ketika aku mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang lain? Xiao Zhao, pergilah dan selidiki masalah apa yang dialami Xiao Lin. Jika memang masalah seperti itu, bantulah dia. Anak ini pasti akan menjadi pilar negara di masa depan, jadi dia harus dididik dengan baik. Kata Zheng Nantian. Baiklah, Kapten. Setelah meninggalkan sanatorium, Lin yang kembali ke perusahaan. Tidak ada tempat tidur di perusahaan, jadi dia tinggal di klinik Luoqian pada malam hari. Sedangkan untuk rumah Senturi Haoxing, diserahkan kepada perusahaan dekorasi. Lin yang berencana mencari waktu untuk membeli satu set furnitur, dan ketika rumah itu didekorasi, dia akan membawa Su Yan untuk tinggal di sana. Ketika dia melihat rumah ini, dia seharusnya tidak lagi meragukan kata-kata Lin Yang, bukan. Keesokan harinya, Lin Yang pergi ke pasar furnitur dan menyesuaikan sejumlah furnitur berkualitas tinggi. Namun, begitu dia keluar dari pasar furnitur, Ma Hai menelepon. Ada apa? Lin Yang bertanya dengan tenang. Tuan Lin, ada yang tidak beres. Terjadi kecelakaan saat operasi Zhang Qingyu. Kondisi Zhang Qingyu saat ini sangat buruk. Situasi yang mengancam jiwa dapat terjadi kapan saja. Kata Ma Hai Chen. Apa? Lin yang tertegun. Direktur Lin, rumah sakit telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Saat ini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Zhang Qingyu. Bagaimana menurut Anda? Kata Ma Hai setelah ragu-ragu. Segera atur untukku.
Aku akan merawat Zhang Qingyu. Cepat. Lin Yang berteriak dengan suara pelan dan segera pergi ke rumah sakit. Ma Hai bertanya dan segera membuat pengaturan. Rumah sakit rakyat kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana operasinya bisa gagal? Wajah Suyan menjadi pucat, dan dia menatap dokter di depannya dengan tak percaya. Dokter, Anda harus menyelamatkan istri saya. Tolong, dokter. Aku berlutut padamu. Suguang di ranjang rumah sakit berteriak kegirangan dan hendak jatuh dari ranjang. Ayah. Suyan buru-buru mencoba menghentikan Suguang, tetapi dia sudah menangis. Nona Su, Tuan Su, kami tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Tidak ada operasi yang bisa 100% berhasil, tetapi yang dapat kami jamin adalah kami akan berusaha sebaik mungkin. Meskipun kondisi Nona Zhang tidak optimis, masih ada secercah harapan. Tolong jangan menyerah. Dokter itu menghiburku. Kau sudah mengatakan dengan jelas sebelum operasi bahwa operasi ini akan berhasil. Sekarang kau katakan lagi padaku. Dasar bajingan, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Su Guang sangat gembira. Sungguh mengherankan bahwa orang yang jujur seperti itu begitu marah sehingga dia ingin melompat dari tempat tidur dan bergegas ke dokter. Bagaimanapun, luka-lukanya tidak memungkinkannya untuk melakukannya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ayah, jangan main-main. Suyan tersedak dan membantu Su Guang berdiri. Su Guang terus menyeka air matanya, dan dia tampak sangat tua. Namun, pada saat ini, seseorang masuk. Xiao Yan, jangan bersedih, aku punya cara untuk menghadapi Bibi Zhang. Pastikan dia aman. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yan buru-buru melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Hua Manchen. Saudara Hua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah ibu saya benar-benar bisa diselamatkan? Su Yan berkata dengan cemas. Tentu saja. Hua Manchen tersenyum. Tuan, rumah sakit kami telah bekerja sama dengan Nona Ana dari Organisasi Kesehatan Dunia. Peralatan medis yang digunakan di rumah sakit adalah yang paling canggih. Sebenarnya, kami tidak memiliki banyak harapan di sini. Pada dasarnya sama saja di berbagai tempat di negara ini. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menstabilkan kondisi Nona Zhang? Kata dokter itu dengan sedikit marah. Namun, Hua Manchen tersenyum dan berkata dengan tenang, saya hanya perlu menyebutkan satu orang, dan Anda akan tahu. Wei Hao. Dokter bertanya. Qin Bai Song.